Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nursita Agustina, Sarjana Ekonomi selaku Kepala Sekolah SMK Tariqul Ulum. Yang terhormat Bapak Iwan, Sarjana Komunikasi selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Tariqul Ulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Tariqul Ulum dan anak-anakku kelas 10 yang berbahagia. Sebelum acara masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti kegiatan MPLS hari kedua di pagi hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuju ke jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Gini. Untuk selanjutnya di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pengenalan kompetensi keahlian teknologi jaringan oleh Kaprodi Bapak Muhammad Hendra Prasetya, Sarjana Komunikasi. Acara yang ketiga yaitu pengenalan komunikasi keahlian multimedia oleh Kaprodi Bapak Iwan, Sarjana Komunikasi. Acara yang keempat yaitu pengenalan ekstrakurikuler oleh Bapak Alvin Nur Cahyono, Sarjana Pendidikan. Acara yang kelima yaitu penutup dan doa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai kegiatan di hari ini. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, acara masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini berjalan dengan lancar. Dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pengenalan kompetensi keahlian teknologi jaringan oleh Bapak Muhammad Hendra Prasetya, Sarjana Komunikasi. Untuk Bapak Hendra, Sarjana Komunikasi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendra Prasetya EP selaku Kaprodi TKJ ya. Sebelumnya saya sendiri mohon maaf di sini kurang bisa maksimal melakukan Zoom meetingnya karena keadaan kesehatan sendiri juga terganggu. Untuk mungkin sedikit ya untuk mengenai perkembangan teknologi yang saat ini, kita sebagai pendidik terutamanya dan untuk anak-anak sebagai murid jangan sampai tidak mengikuti perkembangan zaman atau teknologi yang saat ini ada, karena teknologi utamanya teknologi tentang komunikasi dan informasi itu berkembang bukan setiap tahun, bukan setiap bulan ataupun setiap 5 tahun sekali, namun berkembangnya itu setiap waktu. Suatu misal hari ini sudah ada teknologi yang namanya Android atau apa, mungkin nanti sore atau besok sudah ada teknologi yang baru lagi. Nah itu kita semuanya perlu untuk mengupdate atau bahasanya mengikuti. Paling enggak lah kita tahu, oh ini teknologi baru, oh ini perkembangan teknologi masa kini yang terbaru. Karena apa anak-anak, jika nanti kita nggak mengupdate hal itu atau nggak cari tahu tentang hal itu, kita akan semakin ketinggalan. Sedangkan semua era saat ini tuh era digital, nggak seperti ini. Kita nggak bisa MPLS karena adanya pandemi, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan kegiatan MPLS atau kegiatan pembelajaran. Nah, kita buat mode seperti Zoom ini atau via WA biasanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari Pak Indra warahmatullahi tadi. wabarakatuh. Tadi Pak Indra sudah mengenalkan kalian tentang
kompetensi kalian teknik komputer jaringan. Nah, sekarang bagian saya mengenalkan tentang kompetensi kalian multimedia. Anak-anak dan para hadirin semua yang ikut di meeting ini, ya, saya mulai dari SMK dulu, ya. Kebetulan di dunia Indonesia, di negara Indonesia itu kalau jenjang SMA itu ada 3 sekolah, ya, SMA, SMK, sama MA. Nah, kebetulan ini kalian memilih, ya, menempatkan prioritas pilihan kalian di SMK. SMK kalau kepanjangannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, apa sih SMK itu? Ya, oke, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu. Nah, nanti kalau kalian nanti sekolah SMK itu fokusnya nanti kalian itu lulusannya untuk bekerja, seperti itu, ya. Nah, selain itu tidak kemungkinan nanti kalian bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau ke universitas, atau kalian juga bisa berwirausaha. Itu namanya SMK, oke, ya. Menyinggung tentang SMK, sekarang itu banyak sekolah umum seperti SMA dan madrasah aliyah itu meniru program-program SMK. Oke, ya. Bisa dilihat dari bentuk SMA itu membuat sebuah program double track, ya. Jadi ada sisipan untuk pelajaran kejuruannya. Nah, sedangkan untuk MA itu tidak asing kita kalau melihat ada slogan MA itu MA rasa SMK. Seperti itu, oke, ya. Jadi kalian memilih SMK itu bukanlah pilihan yang salah, tetapi pilihan yang sangat tepat, karena nanti SMK punya 3 kelebihan, oke, ya. Yang pertama, kelebihannya nanti kalian bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang kalian tekuni. Yang kedua, kalian bisa melanjutkan jenjang ke lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, ke universitas atau ke politeknik dan yang lainnya. Yang ketiga, selain itu kalian nanti bisa berwirausaha sesuai dengan bidang yang kalian tekuni. Oke, selanjutkan, ya. Oke, ada pertanyaan untuk ini, anak-anak atau para hadirin meeting? Oke, ya, selanjutkan kalau gitu. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan di awal, memahami peluang SMK. SMK pun punya 3 peluang, ya. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga adalah liberalisasi sektor tenaga kerja. Ini adalah peluang kalau kalian kebetulan memilih melabuhkan pilihan kalian kepada SMK. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kebetulan kalian ada yang memilih multimedia, ya. Sekarang entah itu kalian pilih sengaja atau tidak sengaja, nanti kalian akan memilih jurusan multimedia. Oke, sekarang saya bahas apa sih multimedia itu. Seperti itu, ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih multimedia itu? Kan nggak asing sebetulnya multimedia itu, karena bahkan semua di bidang lini kehidupan itu kita menggunakan multimedia. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa ya multimedia itu? Ini pasti bertanya-tanya kalian. Nah, multimedia itu banyak sektor yang didalami, ya. Ini ada cakupan multimedia. Yang pertama televisi, ya, tutorial, film, ICT, musik, printing, game, entertainment, sama radio. Nah, ini adalah cakupan multimedia. Multimedia itu luas, ya. Multimedia itu luas sekali. Selanjutkan. Nah, ini, ya. Ini adalah nanti di dalam multimedia itu kita bisa mencakup beberapa mata pelajaran ini, ya. Nanti ada DKV. DKV itu desain komunikasi visual, ya. Itu nanti mencakupnya 80%. Yang kedua nanti animasi. Animasi nanti cakupannya adalah 60%, ya. Nah, jangan heran kalau di multimedia itu nanti ada pelajaran TKJ pula, ya, TKJ pula. Nanti apa Pak yang mencakup TKJ di multimedia? Itu nanti ada pelajaran siskom, sistem komputer, jaringan komputer sama perakitan komputer, ya. Jadi nanti 83% nanti dapat pelajaran TKJ.
Oke, selanjutnya kalian nanti akan mendapatkan pelajaran RPL meskipun itu dasar. Ya, ada 60%. Itu nanti pelajarannya apa, Bapak? Nanti pelajarannya adalah pemrograman dasar, pemrograman web sama OS, operating system. Seperti itu. Ya. Selanjutnya nanti broadcast. Broadcast itu perfilman. Ya, perfilman. Nah, itu nanti kalian dapat materinya lewat pelajaran apa? Teknik audio video, simulasi digital sama video bumper. Ini nanti kalian akan dapatkan ilmu di sini. Nah, multimedia yang terakhir tidak lepas dari yang namanya seni. Ya, yang namanya seni. Orang multimedia kalau nggak punya seni, itu nanti nggak apa itu istilahnya, hasilnya nanti nggak sempurna. Oke, terima kasih Bu Ibda Nana Margani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai kapanpun dan tetap semangat, tetap bahagia. Oke, karena memang programnya jadwalnya pengenalan ekstrakurikuler di hari ini, walaupun Pak Alvin tidak memiliki presentasi seperti yang Pak Iwan tadi, Pak Alvin ini cerita, dan mungkin nanti saya ingin menampilkan beberapa video hasil karya anak-anak dulu bisa dilihat. Oke, untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA Darul Ulum, yang pertama ini ekstrakurikuler yang paling aktif dan paling lama adalah ekstrakurikuler pencak silat. Artinya dari beberapa peserta didik baru sudah mengenal dengan yang istilah pencak silat. Di Darul Ulum ada ekstra pencak silat yang digawangi oleh Pak Taufik, Mas Bambang. Kalau dulu ada Pak Fauzi juga, kami Fauzi sedang istirahat di Komisariat Darul Ulum. Saat ini jadi Pak Taufik dan Mas Bambang yang dibina untuk kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Oke, dari ekstra pencak silat itu SMK Darul Ulum untuk Komisariat ini sudah memperoleh banyak prestasi, baik prestasi tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Cuman akhir-akhir ini karena memang ada pandemi, jadi kurangnya intensitas latihan dan perlombaan yang ada, jadi sepertinya tidak terlalu kelihatan. Hampir semua ekstra tidak terlalu kelihatan karena memang perizinan di wilayah daerah sekolahan itu masih belum bisa lolos. Tapi tidak kemungkinan setelah minggu terakhir kita semua masih diberikan kesempatan, peluang untuk belajar semua ekstrakurikuler sebagai penunjang kegiatan akademik kita. Jadi ekstrakurikuler itu sangat penting. Kenapa dikatakan itu? Karena manusia itu dikaruniai oleh Tuhan otak kanan dan otak kiri, jadi kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan yang dominan itu hanya satu sisi, boleh. Tapi kalau kita diundang dengan kecenderungan yang lain, misalkan kegiatan ekstrakurikuler itu kan melatih otak kita supaya seimbang, supaya balance. Ketika kita sudah jenuh belajar tentang ilmu akademik, katakan ada tugas matematika atau tugas bahasa Inggris,
aplikasi komputer yang lain. Nah, kalau misalnya kita sudah tampak jenuh dengan kegiatan itu, kita bisa lampiaskan kejenuhan itu dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, bisa dengan latihan silat, bisa dengan olahraga, bisa dengan bermain musik dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Untuk yang kedua, ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Ulum yaitu sholawat berjari. Karena memang sekolahan kita itu di bawah nama Yayasan Pondok Pesantren, Yayasan Pendidikan Perguruan Islam Darul Ulum. Jadi inilah tentang partai bagus. Pakai virtual itu berarti. Iya. Jadi ekstra bandari itu wajib ada, tapi tidak wajib diikuti. Jadi semua ekstra sifatnya sukarela. Jadi siapa yang menghendaki untuk ikut ekstra tersebut sangat diperbolehkan. Oke. Bandari diawali oleh Mas Bambang. Pelatihnya di Bandari di sekolah dulu, alhamdulillah lulusannya itu sudah bisa membentuk yang namanya Mahasiswa Sholawat Indonesia MSI. Itu Bandari itu ya sudah alhamdulillah sudah banyak tanggapan. Setiap kali acara sholawat sakramannya alhamdulillah tetap dan sampai saat ini eksistensinya. Tidak kalah siswa-siswi Darul Ulum juga di pondok di sekolahan setiap kali ada event sekolah yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan Islam, alhamdulillah dan jadi Darul Ulum juga masih eksis. Oke, setelah dan jadi ada ekstra teater. Ekstra teater ini berdirinya sejak tahun 2011 sebenarnya. 2011 pada awal-awal SMK ini berdiri. Cuman waktu itu pembinanya setelah 2 tahun berjalan, pembinanya resign dari Darul Ulum sehingga sempat vakum beberapa tahun. Kemudian awal 2015 setelah Pak Alfit masuk di Darul Ulum kembali mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler teater. Nah, nama teaternya Teater Cagak Limo. Gitu. Filosofisnya apa? Itu ada di buku profil teater Lamongan nanti. Oke, untuk teater alhamdulillah setelah aktif kembali juga sempat beberapa kali menampilkan penampilannya, pertunjukannya, baik mengikuti festival teater pelajar se-Jawa Timur maupun se-Lamongan juga sempat beberapa kali diikuti, juga tampil pada akhir usana, kemudian pada undangan-undangan disnatalis teater dari sekolah lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada siswa-siswi SMK baru di Thoriqul Ulum dan juga semua guru-guru SMK Thoriqul Ulum. Semoga kita semua tetap dijaga kesehatannya dan tetap dapat ridho dari Allah SWT. Untuk MPLS 2 hari dari kemarin sampai sekarang, semoga apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada siswa-siswi SMK Thoriqul Ulum, siswa-siswi SMK yang baru kelas 10. Amin. Amin. Langsung saja untuk hari terakhir ini kita tutup dengan bacaan doa. Monggo sareng-sareng. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعما حمدا وافنا وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سنة نبينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والشدائد والمحنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاص وعنا إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وكنا وإياهم شر ما يصيب الدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وخفض المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم يسر أمورنا كلها وسهل أمورنا كلها ولا تعسر علينا اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا جميل يا من تعالى يا عزيز يا مثال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلنسل بركة الفاتحة. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.